Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita yang sedang bersukacita di hari yang sangat penting ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca, mempelajari, memikirkan ulang sejarah dunia, saudara pernah tidak pikirkan begini? Semua nabi, bahkan nabi-nabi yang paling besar, yang paling terkenal, mati, dikuburkan, dan beberapa di antaranya kuburnya masih bisa ditemukan sampai hari ini. Semua rasul yang paling besar, yang paling agung, akhirnya mati dan dikuburkan, dan mungkin masih bisa ditemukan kuburnya. Semua pemimpin agama, semua pemimpin politik, semua pemimpin militer, semua pemimpin dunia yang pernah ada, yang pernah dicatat, yang pernah dipuja-puja dalam sejarah, pada akhirnya mati, dan beberapa di antara mereka kuburnya masih bisa ditemukan. Tapi Yesus satu-satunya yang tidak berakhir dikubur. Amin. Bahkan, maafkan ya, saya akan mengatakan kalimat ini. Saya tidak terlalu percaya kalau benar kubur Yesus itu masih bisa ditemukan. Memang di Israel ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat-tempat ziarah. Kita tidak yakin kalau itu betul-betul kubur Yesus. Kenapa? Supaya kita jangan pergi mengkultuskan kubur itu. Supaya kita jangan pergi mengagumi kubur itu. Tapi kita diminta untuk mengagumi Dia yang telah keluar dari kubur itu. Dia yang telah bangkit dari kubur itu. Amin. Itu pendapat pribadi. Saya tidak percaya kalau itu betul-betul kubur Yesus. Malah kita pernah berpikir ekstrim. Tuhan Yesus sengaja menghilangkan jejak kuburnya supaya jangan orang pergi ke kubur itu, tapi pergilah kepada Dia yang telah keluar dari kubur itu. Amin. Ini menjadi penting. Sehingga berkali-kali di jemaat ini dan di tempat-tempat lain saya bilang begini. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka apa istimewanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa istimewanya kekristenan dengan agama-agama lain? Sama, tidak ada uniknya, tidak ada istimewanya, dan bahkan tidak ada yang patut kita pertahankan. Sama saja. Tidak ada uniknya, tidak ada istimewanya, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa sehingga kita harus bertahan di dalam gereja. Bukankah semua pemimpin agama, bukankah semua pendiri agama, bukankah semua junjungan di dalam setiap agama itu mati dan dikuburkan? Dan karena itu saya katakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, agama Kristen itu tidak istimewa. Agama Kristen itu tidak unik, dan agama Kristen itu tidak patut untuk dipertahankan. Karena sudah ada agama-agama yang lain di muka bumi ini bahkan sebelum kekristenan datang, bukan? Tapi terpujilah Tuhan, karena agama Kristen adalah agama yang paling kokoh imannya, karena imannya diletakkan di atas pribadi yang bukan berakhir di kuburan, tapi diletakkan di atas pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Sehingga agama Kristen menjadi berbeda. Agama Kristen menjadi unik, agama Kristen menjadi istimewa karena tidak meletakkan sukacita, iman dan pengharapan kepada pribadi yang mati, kepada pribadi yang ada dalam kubur. Tapi kita boleh bersukacita karena iman kita, pengharapan kita diletakkan kepada pribadi yang bangkit dari antara orang mati.
Satu kali lagi kita bilang, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka menurut saya kita memalukan. Agama Kristen itu juga memalukan. Tapi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, karena hidupnya tidak berhenti di kubur, karena dia telah keluar dari kubur. Orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Satu kali lagi. Orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Saudara pilih yang mana? Satu kali lagi untuk ketiga kalinya. Orang yang percaya bahwa kubur Yesus itu ada isinya, maksudnya dia tetap dalam kubur, hatinya akan kosong selama-lamanya. Tapi barang siapa percaya bahwa kubur Yesus kosong, bahwa Yesus telah keluar dari kubur, hatinya berisi. Hatinya berisi dengan kelimpahan sukacita. Hatinya berisi dengan pengharapan yang abadi. Orang bersyukur. Sehingga perayaan-perayaan seperti ini harusnya membangkitkan ulang, menyegarkan ulang keyakinan iman kita. Bahwa tidak sia-sia kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan karena itu tidak usah paksa. Mau disama-samakan, semua agama sama jo. Agama Kristen sama jo dengan agama-agama lain. Imanku, imanmu, jadi saling menghargai karena sama jo. Oh nyanda. Nyandak sama, berbeda, dan tidak usah paksa-paksa atas nama perdamaian menganggap sama. Tidak, kita harus menghormati kemajemukan agama, tapi kebenaran bahwa agama Kristen menjadi satu-satunya agama yang menaruh keyakinan kepada pribadi yang keluar dari kubur, itu tidak boleh digoyahkan, itu tidak boleh dihancurkan hanya atas nama perdamaian. Orang mesti tetap berpikir seperti itu. Orang bersuka cita satu kali lagi karena kita semua sebagai warga gereja tidak meletakkan iman kita, tidak meletakkan sukacita kita, tidak membangun pengharapan kita di atas pribadi yang ada di dalam kubur, tapi membangun kasih, sukacita, pengharapan. Dan kasih sukacita pengharapan kita kokoh karena dibangun di atas Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus atau cerita Injil berakhir waktu Yesus dikubur, orang hanya membaca apa? Hanya membaca kisah kepahlawanan. Sama jo dengan cerita-cerita pahlawan. Yaitu, andai kata semua cerita Injil, perjalanan Yesus berhenti sampai di kubur. Satu kali lagi kita bilang, kita hanya akan membaca kisah seorang pahlawan. Kisah kepahlawanan yang pernah muncul dalam sejarah. Tapi ketika kita membaca setelah Yesus mati dia bangkit, kita tidak membaca ini sebagai kisah kepahlawanan, tapi kita akan membaca ini sebagai cerita tentang juru selamat. Dan karena itu mari kita terus bangga, kita bersyukur, kita bersuka cita. Kita bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan untuk merayakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Bagian ini menjadi menarik untuk kita renungkan, meskipun saya yakin juga ini secara khusus perikop Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ini sudah berulang-ulang. Mungkin sudah berkali-kali sejak orang kecil sampai sekarang kan, bukan cerita yang baru lagi. Tapi mari dengan rendah hati orang belajar lagi.
dari bagian ini? Apa yang boleh kita pelajari dari bagian ini? Sehingga kita tidak hanya membaca ini sebagai laporan peristiwa. Ya, kalau kita hanya membaca ini sebagai laporan peristiwa, apa bedanya dengan kita membaca koran? Kita membaca Alkitab di satu sisi dia ada nuansa sejarah, tapi kita harus tetap dalam keyakinan penuh. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang kekal, yang tetap berbicara kepada semua orang di sepanjang zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca, memikirkan ulang, merenungkan bagian ini. Peristiwa-peristiwa yang dicatat di seputar peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada hari pertama minggu itu, hari Minggu, dan sejak hari itu, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus merayakan hari ini sebagai hari Tuhan. Domingo, dari kata Domingus, hari Tuhan. Agama Kristen tidak lagi merayakan Sabat seperti sabatnya orang Yahudi. Karena hari Sabat yang terakhir dicatat adalah hari Sabat yang paling mengerikan. Hari Sabat yang dicatat di seputar kematian Yesus Kristus adalah hari Sabat yang memilukan hati. Hari Sabat, saudara ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat yang agung jam 3 sore. Alkitab bilang tirai di dalam bait Allah yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus telah dirobek, terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kita nggak tahu jadi bagaimana dorang merayakan atau bagaimana dorang melaksanakan ibadah pada Sabat itu. Hari Sabat di mana Tuhan Yesus ada di dalam kuburan. Hari Sabat di mana Tuhan tidak hadir di dalam rumah ibadah. Agama yang telah ditinggalkan Tuhan. Ini kata-kata yang tidak enak. Agama Yahudi yang merayakan Sabat tapi tanpa Tuhan. Mereka merayakan itu sebagai kegiatan liturgi semata, tapi Tuhan tidak ada di sana. Karena Tuhan atas langit dan bumi, karena Tuhan atas hari Sabat, hari itu dia ada dalam kubur. Dia telah meninggalkan mereka karena mereka telah menolak dia. Hari Sabat yang tanpa Tuhan, hari Sabat yang paling mengerikan, hari Sabat yang paling sulit, dan karena itu hari itu telah ditinggalkan. Dan karena itu, sejak hari kebangkitan Yesus Kristus, orang merayakan kebangkitan Yesus Kristus ini. Dan sejak hari itu, sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang, hari itu terus dirayakan. Karena itu orang setiap kali datang dalam ibadah hari Minggu, tidak sekedar bilang, oh ini hari Minggu. Orang merayakan Paskah bukan 1 tahun 1 kali. Mungkin orang sebenarnya tidak sadar karena saking sudah terbiasanya setiap minggu. Tapi orang sadar enggak bahwa setiap kali datang di ibadah hari Minggu, orang sedang merayakan Yesus yang bangkit dari kubur. Setiap minggu. Secara liturgis atau secara kalender gerejawi memang 1 tahun 1 kali. Jadi kenapa orang mesti datang dalam ibadah hari Minggu? Karena itu hari kita merayakan Kristus yang bangkit. Maka harusnya orang merasa tidak enak. Harusnya orang merasa ada yang kurang. Harusnya merasa ada yang tidak benar. Ketika hari Minggu itu misalnya orang pergi bersantai, orang sibuk
pergi memikirkan orang pe kepentingan usaha, kepentingan bisnis, kepentingan untuk bersantai-santai atau tidur-tiduran saja. Harusnya hari itu menggerakkan kita untuk terus-menerus datang, merayakan bersama-sama dengan umat Tuhan kebangkitan Yesus Kristus itu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Masih gelap. Memang di sini katut dicatat cuma Maria, tapi kalau di Injil-Injil lain dikatakan ada banyak orang. Ada Maria-Maria yang lain. Ternyata Maria itu nama apa ya? Nama banyak orang dan tuh ada nama begitu di situ. Maria Magdalena. Jadi termasuk tuh Maria Magdalena ini bukan Yesus pe mama, jangan salah mengerti. Maria yang lain, ada banyak Maria. Tapi saudara, waktu baca ini saya memikirkan begini. Waktu dorang mau datang di kubur itu, dorang so tahu enggak Yesus mau bangkit? Ya enggak. Lalu yang menggerakkan dorang datang di kubur itu apa? Memang di Injil lain dikatakan niat dorang mau datang di kubur itu untuk meminyaki mayat Yesus supaya jangan cepat busuk. Padahal waktu hari Jumat Yesus mau dibawa di kubur, ada dua imam besar, ada dua pemuka agama yang terlibat dalam penguburan Yesus dan dorang so sirang minyak. Alkitab bilang 50 kati. Siapa tuh dua imam besar itu? Sudah tahu? Jadi kan orang selama ini kadang-kadang berpikir semua imam besar itu sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Tapi sebenarnya Alkitab mencatat ada dua orang yang nyandak setuju. Yaitu siapa? Pertama Yusuf dari Arimatea. Yang kedua siapa? Pertama Yusuf dari kampung Arimatea. Dia dicatat orang kaya. Karena itu dia sobeking DP kubur, mari dia pakai jo untuk Yesus. Satu lagi ada seorang imam, seorang ahli Taurat, seorang pemuka agama Yahudi. Dia juga datang. Karena ada orang dua yang gak setuju. Apa? Satu Yusuf dari Arimatea. Yang satu lagi dia penama dicatat hanya di Injil Yohanes. Pertama kali dia penama dicatat di Injil Yohanes pasal 3. Dia yang datang Pak Yesus malam-malam. Kenapa dia datang malam-malam? Karena dia katu imam. Masa dia imam yang sota tetek memimpin agama Yahudi kok mau datang bertanya kepastian keselamatan Pak pribadi yang baru kira-kira umur 30 tahun. Mungkin itu dia datang malam-malam supaya orang gak lihat. Mari dia kerinduan untuk mau cari tahu tentang keselamatan. Dan akhirnya dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Meskipun untuk sementara dia tetap dalam agama Yahudi, tapi dia telah menjadi murid Kristus. Dan waktu Yesus mati mau dibawa di kubur, selain Yusuf Arimatea, dia juga muncul. Dia bernama siapa? Nikodemus. Karena itu terang belajar terus Alkitab kan. Dorang dua datang, dorang sominyaki itu mayat Yesus. Tapi perempuan-perempuan ini datang lagi untuk meminyaki. Mungkin ini tradisi pengawetan jenazah yang ada pada waktu itu. Tapi saya yakin jemaat Tuhan, lebih dari itu, saya yakin niat mereka datang di kubur itu bukan pertama-tama untuk meminyaki mayat Yesus. Saya yakin ada hal yang lebih daripada itu yang menggerakkan mereka datang di kubur itu. Apa? Saya yakin mereka datang di kubur itu karena rasa cinta yang besar kepada Kristus. Sekalipun hari itu dia telah mati. Terang belajar apa? Lihatlah perempuan-perempuan ini. Dorang nyandak cuma ada sama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus di puncak kejayaan.
Mereka tidak hanya bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak hanya setia mengiring Yesus. Mereka tidak hanya setia dekat dengan Yesus. Waktu Yesus lagi di puncak kejayaan. Waktu Yesus mendapat penghormatan dan sanjungan. Waktu Yesus di puncak keberhasilan. Waktu dia berada di posisi-posisi mendapat kekaguman dari banyak orang. Waktu dia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Memberi makan 5.000 orang. Membangkitkan orang mati. Berjalan di atas air. Atau misalnya membuat mujizat-mujizat yang lain. Mereka ada di situ. Tapi mereka tidak hanya bersama-sama dengan Yesus. Waktu di dalam keadaan baik-baik saja. Perempuan-perempuan ini plus satu laki-laki yang di sini dicatat murid yang paling dikasihi Yesus. Mereka setia mengiring Yesus. Bahkan sampai Yesus di Golgota. Orang bacaan beberapa hari lalu. Mereka ada di sana. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka tetap setia mengiring dia. Bahkan di dalam sengsaranya. Di dalam sengsaranya. Tapi apa yang terjadi? Bahkan Yesus yang sudah dalam kubur. Tidak berkurang rasa cinta mereka. Terlepas dari hari itu mereka juga tidak tahu kalau Yesus akan bangkit. Karena Alkitab bilang sampai hari itu mereka belum mengerti kitab suci. Tapi lihatlah, mereka yang tetap setia mengiring Tuhan. Mereka yang selalu mengasihi Tuhan. Mereka yang selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun di saat-saat yang paling menakutkan, yang paling krusial, yang paling mencekam. Lihatlah bagaimana Tuhan mengistimewakan mereka. Mereka mendapat hak istimewa menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terang boleh pelajari dari bagian ini? Percayalah, orang-orang yang setia mengiring Tuhan tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Amin. Orangnya tidak cuma sama-sama dengan Yesus waktu Yesus di puncak kejayaan. Orang ada sama-sama dengan Yesus waktu Yesus di Golgota. Hari Sabat, satu hari itu orang diam. Karena Alkitab, kitab Yahudi, hukum Taurat melarang orang untuk melakukan satu pun pekerjaan di hari Sabat. Tapi setelah lewat hari Sabat, hari pertama pagi-pagi minggu itu, hari Minggu terang istilah sekarang. Hari masih gelap, mereka bangun, lalu pergi mencari Yesus. Harusnya ini terus mengingatkan kita. Barang siapa yang pagi-pagi benar, barang siapa yang di hari masih gelap, bangun dan mencari Yesus. Dia akan melihat jalan hidupnya akan terang. Amin. Satu kali lagi. Barang siapa yang pagi-pagi benar. Barang siapa yang hari masih gelap. Dan pergi mencari Yesus. Dia akan melihat. Terang Kristus akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Karena itu, apa yang engkau lakukan di pagi-pagi? Mencari Tuhan kah? Secara pribadi. Kenapa Yohanes tidak mencatat perempuan-perempuan lain? Meskipun kalau orang membaca dengan teliti, ada juga di situ. Coba misalnya cara membaca telitinya begini. Kan ayat 1 bilang begini. Pada hari pertama minggu itu pergi pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria. Nah tulis cuma Maria kan? Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami, nah coba taruh kira di situ, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, Alkitab bilang kami itu bukan cuma satu ya, kecuali maaf ya istriku. Kecuali kalau orang Tokin bilang kami itu bisa cuma dia sendiri. Beda. Orang Langowan juga tahu, orang Tompaso juga tahu. Mah Alkitab waktu bilang kami itu lebih dari satu orang. Kali Tokin gua. Dan kami maksudnya dengan saya ya. Itu beda toh, beda. Jadi nggak boleh baca ini dari sudut pandang orang Tokin, tapi istri orang Tokin. Jadi kali Tokin kalau bilang
Sebabnya ini, kami, ada apa maksud kita? Dulu tapi tamang orang sana, orang Pampasok, orang lagi mau antri cepat-cepat mau pergi kuliah, dia kunci tuh kamar. Waktu kita mang, siapa dalam? Mau jawab bukan? Siapa dalam? Dia jawab dari dalam, kami sama, kami sendiri. Kami sendiri. Jadi kami di sini pasti bukan cuma Maria, ya toh? Kan di atas bilang Maria Magdalena pergi. Oh cuma dia sendiri. Mar waktu dia lari-lari mau pibaku dapat yang tuburit mau laporan, muncul kata, kami tidak tahu. Pasti ini Maria bukan orang Tokin toh, Kristen toh? Bukan orang Tokin dia. Ya toh kalau dia orang Tokin, kami nggak tahu. Maksudnya memang cuma sendiri. Mar ini kami kan pasti ada banyak. Tapi apa? Kenapa sih? Jadi orang mesti berpikir. Nah itu tuh merenungkan firman Tuhan begitu. Siapa dong? Cuma Maria yang ditekankan. Karena saudara tahu, memang salah satu yang ingin disorot oleh penginjil Yohanes adalah hubungan personal dengan Tuhan. Bukan berarti tidak penting tuh hubungan komunal. Bukan berarti tidak penting tuh sorotan terhadap persekutuan. Tapi salah satu yang ingin ditekankan adalah seolah-olah betapa pentingnya terus membangun dan memelihara hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu, betapa penting kita bilang pagi-pagi, hari masih gelap, mencari Tuhan. Menjadi penting. Untuk ketiga kalinya kita bilang, saya membaca kalimat ini sebenarnya, ini bukan kata-kata saya. Saya membaca kalimat ini dari Matthew Henry. Dia bilang, barang siapa yang ketika hari masih gelap datang mencari Tuhan, maka terang Kristus akan menerangi jalan hidupnya. Dan Tuhan yang tidak pernah bikin sia-sia orang-orang yang hari masih gelap datang cari dia. Berapa banyak di antara kita yang hanya setia mencari Tuhan ketika, atau setia mengiring Tuhan ketika seolah-olah keadaan baik-baik saja. Ketika Kristus menjawab doa-doa kita, ketika Kristus mengindahkan permohonan-permohonan kita, ketika seolah-olah semua usaha kita berhasil, ketika seolah-olah yang kita lihat betapa hebatnya, betapa mengagumkannya mengiring Tuhan. Tapi perempuan-perempuan ini dicatat, mereka tidak hanya setia mengiring Tuhan karena Yesus seolah-olah ada di puncak kejayaan, tapi dorang bahkan setia sampai waktu Yesus disalib. Dorang ada di situ. Ketika dorang lihat Yesus seolah-olah sudah bisa kasih apa-apa, selama ini mungkin beralasan kalau dorang ikut, karena Yesus berulang-ulang membicarakan, aku akan mendirikan kerajaan, aku akan mendirikan kerajaan, aku akan memulihkan keadaan Israel. Mungkin dorang tangkap itu secara politik, bahwa ada jaminan bahwa mengikut Yesus mereka akan melihat kemegahan. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan? Waktu laki-laki 10 laki-laki telah meninggalkan Yesus, tapi 4 perempuan dan 1 laki-laki murid yang dikasihi Yesus ini sebenarnya adalah Yohanes. Tapi inilah hebatnya juga Yohanes. Setiap kali dia mau tulis dia nama, dia tidak bilang Yohanes. Dia seolah-olah mau bilang, pokoknya itu murid yang dikasihi Yesus. Bukan berarti yang lain tidak dikasihi Yesus, tapi dia sendiri tidak ingin menjadi populer ketika menceritakan Injil ini. Biarlah kemudian hari orang yang tahu, tapi selalu yang ingin dia bicarakan adalah Kristus. Maka poin ini sekaligus sebenarnya memberi pelajaran penting bagi kita dalam kerja-kerja pelayanan. Ada satu kalimat yang saya pernah dengar dari Pak Pendeta Stephen Tong bilang begini, ketika engkau terlihat hebat di dalam pelayananmu, engkau gagal. Justru Kristuslah yang harus terlihat hebat di dalam pelayanan. Seorang pelayan Tuhan, seorang pekabar Injil, seorang pemberita firman Tuhan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk mencari nama, untuk mencari sanjungan, untuk mencari pujian untuk dirinya. Tapi dia berjuang untuk
membesarkan Kristus, untuk memasyurkan Kristus. Jadi dia nama tidak dicatat. Tapi sekalipun demikian, Tuhan yang tidak lupa. Tuhan yang tidak bikin sia-sia. Nama mereka diabadikan di dalam Alkitab. Satu kali lagi kita bilang, di ayat awal ini saja orang mendapat banyak kelimpahan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang setia. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini hidup kita seolah-olah suram. Sekalipun mungkin hari-hari ini pergumulan kita belum berhenti. Seolah-olah doa-doa kita hari ini belum dijawab. Seolah-olah jalan kita gelap. Seolah-olah doa-doa kita tidak tahu apakah akan dijawab atau tidak. Bahkan seolah-olah perjuangan kita mungkin seolah-olah di jalan buntu. Jangan pernah berhenti mengiring Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia membangun dan memelihara hubungan dengan intim bersama Kristus. Dan tetaplah percaya Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang setia mengiring Dia. Amin. Ini hal yang kita pelajari. Jadi di satu sisi kita belajar tentang betapa agungnya peristiwa kebangkitan, tapi bagian-bagian ini juga dicatat untuk menjadi berita Paskah, berita kebangkitan. Mereka datang di kubur itu dan Tuhan izinkan mereka menjadi saksi pertama, peristiwa kebangkitan Yesus. Bukan tuh rasul-rasul dalam pengertian tuh 10 laki-laki itu. Bahkan Yohanes enggak, tapi itu perempuan-perempuan. Orang yang pertama datang. Itu orang juga laki-laki yang enggak usah terlalu berbangga, enggak usah juga berkecil hati, karena pada akhirnya juga yang pergi memberitakan Injil ke seluruhnya adalah itu laki-laki. Tapi Yesus saya tahu perempuan-perempuan saya tahu para rasul-rasul, lalu rasul-rasul pergi ke seluruh dunia. Ya toh? Itu DP urutan yang orang dapati di sini. Meskipun kita bilang sampai pada titik waktu orang datang itu, kan orang belum tahu Yesus mau bangkit. Dan bukan cuma belum tahu, memang tidak tahu, kita bilang orang belum mengerti seluruh kitab suci. Tapi orang jangan merasa orang akhirnya lebih hebat dari rasul-rasul itu, dari perempuan-perempuan itu. Karena kata orang so baca tuh Alkitab, orang so tahu dia akhir cerita. Tapi lihatlah, kenapa Tuhan mencatat nama-nama mereka di sini. Satu kali lagi kita bilang untuk memberitahu kita, Tuhan yang tidak pernah bikin sia-sia orang-orang yang tetap setia membangun persekutuan dengan Dia. Satu kali lagi kita bilang, mereka datang di kubur itu pasti karena rasa cinta yang besar kepada Kristus. Waktu dulu Yesus masih hidup, mungkin dorang ikut karena dorang tahu Yesus mau kasih apa-apa pada dorang. Nah sekarang dorang tetap datang. Yesus mau kasih apa-apa lagi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan hanya mengikut karena tahu Yesus memberi apa-apa. Jangan hanya setia berdoa karena orang tahu Yesus mau jawab orang berdoa. Jangan hanya setia dalam persekutuan ibadah karena orang tahu orang akan mendapatkan banyak berkat. Orang tetap setia sekalipun orang tahu mungkin jalan hidup kita akan terjauh. Mungkin jalan hidup kita akan mengalami kesulitan, tantangan dan pergumulan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Tapi sampai di sana malah ada yang menarik. Memang di sini tidak muncul. Kalau orang bandingkan dengan Injil lain, waktu di jalan orang bercerita, itu kubur dah tutup, siapa mau si guling itu batu? Ada kan itu kan? Siapa yang akan menggulingkan batu? Harusnya begini Kang, karena orang so tahu ada penghalang, pulang dulu kuat. Tiba panggil sana tuh laki-laki yang lebih kuat misalnya. Tiba bilang, bantu kuat itu orang mau masuk bagaimana biar kita. Atau yang kedua, bukankah orang tahu ada tuh penjaga-penjaga di kubur itu, kan? Imam-imam kepala hari Jumat itu pergi kepada Pilatus minta kubur Yesus dijaga. Jadi saya yakin orang tahu ada tantangan, ada hambatan. Mungkin orang tidak mau berjumpa dengan Yesus karena pertama ada tuh batu yang tak tutup, yang kedua mungkin akan berjumpa dengan tuh prajurit-prajurit yang barangkali orang tahu juga.
Tapi ternyata di situ orang masih tetap menarik pelajaran berharga. Tahu ada tantangan, tahu ada pergumulan, tahu ada hambatan, tapi tidak membuat mereka mundur. Mereka tetap maju. Ini teladan iman yang luar biasa. Saudara, mengiring Tuhan tidak akan selalu baik-baik saja. Mungkin ada tantangan, mungkin ada hambatan, tapi barang siapa yang karena sadar mengikut Yesus, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan, pasti ada penghambatan, tapi tetap setia mengiring Tuhan, mereka tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Lihatlah bagaimana kejutan yang Tuhan bikin. Bukan? Orang tahu ada tantangan. Kan orang mau baku dengan Yesus. Terlepas hari itu Yesus dikubur. Bagaimana? Tuh kubur itu dah tutup. Bagaimana orang mau baku dapat? Juga mungkin ada tuh prajurit-prajurit. Bagaimana? Tapi maju saja dulu. Nggak tahu mau bagaimana. Pergi-pergi dia dulu. Lihatlah. Orang-orang yang satu kali lagi kita bilang. Orang-orang yang sadar mengiring Yesus tidak mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, tapi tidak menyurutkan langkahnya. Justru dia tetap maju, dia tetap berjalan maju. Lihatlah, mereka mendapat kejutan yang melegakan dari Tuhan. Dia sampai di sana, selesai guling tuh batu penutup kubur itu. Batu itu digulingkan bukan supaya Yesus boleh keluar. Batu itu digulingkan bukan untuk kepentingan Yesus. Batu itu digulingkan supaya murid-murid boleh masuk. Batu itu digulingkan demi kepentingan para murid. Bukan berarti kalau tuh batu kubur nak seba guling, Yesus nak boleh keluar. Ingat, nanti di pasal-pasal berikut, malam, kan ini peristiwa pagi. Malam waktu dorang nabah kunci pintu, Alkitab bilang, mereka mengunci pintu di satu rumah dan tahu pas sampai rumah murid-murid itu lagi kunci mungkin karena masih mencekam takut. Belum lagi berita yang heboh ini. Bagaimana ini Yesus? Tiba-tiba Yesus muncul. Pintu semua terkunci. Tiba-tiba dia datang. Jadi tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang penuh kuasa. Jadi satu kali lagi. Penutup kubur itu digulingkan bukan supaya Yesus keluar. Ini bukan untuk kepentingan Yesus. Tapi batu itu digulingkan untuk kepentingan murid supaya orang boleh masuk. Mungkin sampai di situ dia cuma lihat tuh batu sudah buka, dia pihop. Nggak ada. Langsung. Yang menarik di satu perikop ini sudah lihat mbak, ada kata yang berulang-ulang muncul. Berlari-lari. Dia lari-lari tiba bilang. Lalu tuh dua murid itu juga berlari-lari datang lihat. Berlari-lari. Saya kira ini satu yang penting. Orang-orang yang mengiring Tuhan jangan malas-malas. Jangan berlambat-lambat. Jangan suka berfoya-foya. Jam berapa tuh ibadah? Jam 3. Baslakjo. Baikjo kalau dia bilang baslakjo khotbah. Ada tuh lebih parah. Baslakjo kalau semua makan. Gitu. Santai dulu di rumah. Mereka selalu berlari-lari, selalu ingin cepat-cepat. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang. Dan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. So hilang, yang tahu. Lalu apa yang terjadi? Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Muncul lagi tuh kata berlari-lari. Mereka nyandak waktu dengar perempuan-perempuan itu datang. Itu Yesus, hilang dari kubur. Dan juga ndak bilang, masa nih, betul nggak langsung bangkit. Saya kira ini juga gerakan Tuhan memberi mereka semangat, membangkitkan semangat mereka untuk pergi segera menanggapi berita ini, berita penting. Kubur Yesus sudah kosong. Yesus tidak dalam kubur, cepat-cepat bangkit, pergi.
Pergi lihat, pergi saksikan itu. Segera pergi. Mereka menjadi orang-orang yang penasaran. Harusnya ini tuh semangat pergi, semangat berlari-lari. Harusnya ini menjadi semangat orang-orang Kristen kan. Bukan semangat yang malas, yang berfoya-foya, yang berlama-lama. Sudah dengar lonceng, ting, ting, sama juga itu tuh. Tadi kileng. Ada kolom-kolom yang memang, wah, sangat disiplin sekali, sangat ketat. Masih 15 menit dong telepon mereka. Semua kamari. Adalah itu kolom-kolom, maaf ya, yang marahin. Setengah jam tadi situ, karena tua masih dapat seker lagi. Itu Jumat. Ternyata jam berapa Ibu? Jam berapa Ibu? Jam 2. Tapi lagi 10 jam 2. Setengah jam dah duduk situ. Ternyata tuh mau seker ulang. Jam 3 lewat. Harusnya orang-orang yang mengerti kebangkitan Yesus mesti punya semangat seperti ini. Selalu ingin cepat-cepat, selalu ingin berlari-lari. Tidak suka berlambat-lambat, tidak suka berfoya-foya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Marka tuh ya, tuh Petrus tuh so tua tuh. Petrus murid yang paling senior dan Yohanes ini murid yang paling junior. Berlari bersama-sama. Alkitab bilang apa? Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu maksudnya tuh Yohanes berlari lebih cepat. Cuma di sini dicatat, di Injil lain nggak catat. Kenapa? Karena ini Yohanes yang tulis, dia tahu. Kalau Yohanes ini juga, oke lah, ada hal yang dia mau bilang di sini. Karena dia kata lebih muda, dia lari lebih cepat, dia lebih dulu sampai. Dia ndak malu mau bilang. Saudara, jangan kira ini catatan lalu kita ndak menarik mana. Lari sama-sama, karena dia lebih muda katu, dia lebih lincah, dia lari lebih cepat. Nah ini Petrus karena agak senior, agak pelan dia lari. Yohanes lari lebih cepat, karena itu dia lebih dulu sampai. Alkitab bilang apa? Sehingga ia lebih dulu sampai, ayat 3. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Jadi dia belum masuk ini Yohanes, baru apa? Ia menjenguk Barnabas ke sana dia. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Yohanes lebih dulu sampai dari Petrus. Petrus lebih dulu masuk dari Yohanes. Yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Yang satu tidak terlalu berani. Satu, meskipun dia lambat, dia pemberani. Nah ini memang wataknya Petrus. Tidak malu juga ini. Kita kira Yohanes waktu tulis, kalau orang tuh dia berlari lebih cepat. Dia mesti tonjol dia diri. Dia bilang enggak mau tahu enggak. Memang kita lebih dulu sampai. Bukan kita terlebih dulu masuk. Petrus ke belakang sampai, dia lebih dulu masuk. Yang satu lebih cepat, tapi yang satu lebih berani. Nah, murid-murid Yesus itu bagus kalau mengkolaborasikan kecepatan dan keberanian. Kadang-kadang di dalam gereja begitu. Di dalam pelayanan ada yang satu lebih cepat, yang lain pelan-pelan. Tapi ada yang lain tidak terlalu cepat, dia lebih berani. Tapi ada yang berikut juga dicatat. Jadi kita bilang bagus ini kalau dikolaborasi. Meskipun orang sadar ya, tidak ada orang bisa seperti itu. Tapi betapa pentingnya prinsip-prinsip itu kan. Sudah, kamu yang lebih cepat mengerti, sabarlah untuk orang yang lambat mengerti. Tapi hati-hati, jangan-jangan ada orang yang mungkin agak lambat mengerti, tapi dia lebih cepat bertindak dibandingkan orang yang cepat mengerti. Ada orang yang cepat-cepat, tapi tidak kurang berani. Tapi ada orang yang agak lambat, tapi dia lebih berani. Nah, itu Petrus dan Yohanes. Alkitab bilang apa? Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya
di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka ayat 8, masuklah juga murid yang lain yaitu Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Nah, orang mau analisa ini. Yohanes lebih dulu sampai, baru Petrus. Petrus lebih dulu masuk, baru Yohanes. Muncul lagi poin, sama-sama solia. Sampai pada titik ini, Bapak Ibu jemaat, dorang so percaya ndak Yesus bangkit? Apakah lihat tuh kubur kosong? Mulai dari tadi tuh Maria. Waktu dorang lihat tuh kubur kosong, apakah dorang percaya Yesus so bangkit? Sampai di sini belum. Tiba-tiba memang di ayat 9 kalimat terakhir, ayat 8 kalimat terakhir. Maka masuklah juga murid yang lain, maksudnya Yohanes, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebelum orang bahas tuh percaya ini. Tapi murid-murid yang perempuan itu sampai, Alkitab bilang, waktu orang lihat tuh kubur, langsung percaya Yesus bangkit. Begitu? Nyanda. Jadi, yang orang mau pelajari apa? Kita bilang begini. Tadi, itu di lagu mana itu ya? Sebab dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari kita mau tanya, apakah tuh murid-murid lihat tuh kubur kosong, dorang langsung yakin Yesus bangkit? Belum. Jadi kita pernah singgung ini lagu. Ada, bukan berarti seluruhnya salah, tapi kalau pemahaman salah atas lagu ini, kita pernah bilang tahun lalu begini. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Tapi Yesus hidup dibuktikan oleh kubur kosong. Maksudnya begini. Bagaimana kalau dorang karena masih cemas, masih gelisah, masih panik, masih dalam suasana berduka mencekam. Bagaimana kalau seandainya dorang datang di kubur yang lain? Bagaimana? Ini kan dugaan. Bagaimana kalau itu memang bukan Yesus pekubur? Orang pekubur. Ya, iman tidak pernah menghancurkan akal sehat kan? Bagaimana kalau ternyata itu memang bukan Yesus pekubur? Nah, karena itu Alkitab mau konstruksikan, Alkitab mau bangun tuh iman begini. Kubur kosong itu bukan bukti tunggal kebangkitan Yesus. Kubur kosong itu barulah bukti permulaan tentang kemungkinan Yesus bangkit. Maru waktu melihat tuh kubur, dorang belum tahu, belum percaya, dan karena itu dorang Alkitab belum langsung bilang lihat tuh kubur kosong, otomatis dorang percaya. Kapan dorang percaya waktu Yesus bangkit? Nanti di perikop berikut sebenarnya. Mari kita kurang mau singgung dengan cepat itu sebentar, orang sudah mau sampai situ. Jadi bukan karena lihat tuh kubur kosong, dorang percaya. Karena kita ulangi, kubur kosong itu baru bukti permulaan bahwa Yesus bangkit. Baru bukti permulaan, bukan bukti tunggal. Memang yang menarik adalah Yohanes. Semua yang lain belum percaya. Tapi Alkitab bilang, apa? Ia melihatnya dan percaya. Nah, percaya apa di sini? Saudara tahu. Kita harusnya boleh tidak usah bilang-bilang ini langsung di kesimpulan. Mari orang belajar Alkitab. Penafsir-penafsir di dalam menafsir bagian ini terbagi dua. Percaya ini apa? Yohanes melihatnya dan percaya. Percaya apa? Ada dua kelompok penafsir. Yang satu bilang, dia lihat lalu dia percaya. Maksudnya percaya apa? Percaya tuh berita yang Mariada bilang tadi. Kubur Yesus kosong. Yesus tidak ada di kuburnya. Mayatnya sudah hilang. Oh, dia lihat, dia percaya.
betul rek tu Maria dah bilang. Atau yang kedua, sebagian penafsir bilang, percaya di sini maksudnya dia percaya Yesus bangkit. Karena kan cuma dia bilang, ia melihatnya dan percaya. Percaya apa? Percaya tuh laporan Maria bahwa mayat Yesus hilang, atau percaya Yesus bangkit. Nggak jelas di sini kan? Terang belajar analisa ya dengan akal sehat. Yang dia percayai ini apa? Karena agak aneh, karena kalimat berikut bilang apa? Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Jadi justru ini ayat berupa bertolak belakang. Jadi percaya ini apa? Penafsir-penafsir. Bahkan kalau saya tidak salah, nanti orang periksa ulang. Bahkan tokoh besar reformasi Luther percaya yang pertama. Luther bilang, dia percaya pada laporan Maria. Tapi nanti kita mau periksa ulang tuh tafsiran yang kita baca. Jangan-jangan kita nggak akurat. Tapi bahkan penafsir-penafsir hebat bilang, percaya di sini maksudnya percaya pada laporan Maria. Mars sebagian lagi bilang, nyanda. Kata percaya di sini maksudnya percaya Yesus bangkit. Termasuk John Calvin. Atau orang puji Tuhan, orang gereja Calvinis yang mengikuti pemikiran-pemikiran dari John Calvin. John Calvin bilang, percaya di sini maksudnya percaya Yesus bangkit. Jadi cuma lihat tuh kubur kosong, dia percaya. Satu-satunya yang lebih dulu percaya, Yohanes. Nah memang ada yang menarik. Salah satu yang sangat ditekankan di dalam Injil Yohanes, teologi Yohanes, salah satunya adalah percaya dan diselamatkan. Saudara periksa di Injil Yohanes yang cuma 21 pasal ini, kira-kira 100 kali muncul kata percaya. Percaya, percaya, percaya. Mulai dari pasal 1 dia mulai bicara, setiap orang yang percaya menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Bahkan ayat yang populer yang orang hafal dari sekolah minggu, Yohanes 3:16. Bagaimana Bapak bunyi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya di sini maksudnya memang dia percaya Yesus bangkit. Jadi orang mau ikut yang mana? Mau ikut yang bilang ini percaya pada laporan Maria, atau percaya kepada kebangkitan Yesus? Saya memilih untuk setuju dengan percaya di sini bahwa Yohanes percaya Yesus bangkit. Amin. Karena memang satu kali lagi salah satu teologi yang ditekankan oleh Yohanes adalah percaya selamat. Selamat karena percaya. Percaya, 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 percaya. Bahkan sampai terakhir waktu Yesus menegur Yohanes di perikop berikut kan, Yesus menegur Thomas waktu malam itu orang berkumpul, Mar Thomas tidak ada kan, Alkitab bilang. Nah, saudara rugi. Orang-orang yang meninggalkan persekutuan, dia akan mengalami banyak kerugian. Murid-murid lagi kumpul membicarakan Yesus. Thomas tidak ada. Waktu itulah Yesus muncul. Wah, sayang Thomas tidak ada. Hari Minggu Yesus bangkit. Thomas yang tahu ada di mana. Mungkin dia juga pulang pada rumah, apakah orang tidak tahu. Tapi dia meninggalkan untuk sementara waktu. Orang-orang yang jangan meninggalkan persekutuan ibadah, saudara akan rugi banyak. Tapi orang-orang yang setia dalam persekutuan ibadah, saudara juga tidak disia-siakan oleh Tuhan. Waktu Yesus pergi, atau mungkin besoknya datang Yohanes, Thomas. Dora mungkin cerita, Thomas, tadi malam Tuhan dah datang, Yesus bangkit, Yesus lihat di tangan, di kaki, di lambung, orang solia, memang dia dah bangkit. Apa Thomas bilang? Sebelum kita lihat dan kita rabat, tidak percaya. Muncul lagi kata, percaya tidak percaya. Maka 8 hari kemudian, maksudnya minggu berikutnya, dari minggu Yesus bangkit, dia tidak ada. Mar hari minggu berikut dia memang ada. Yesus datang lagi.
Siapa tuh Yesus nggak bilang akan? Thomas. Kita ndak hadir minggu lalu, mari kita sedengar. Mana kata dia bilang kalau ndak lihat apa kita, dengan ndak pegang pak kita, anak kata ndak percaya. Sekarang, ngana lihat bye-bye, anak pegang tapi tangan, ngana raba, ngana set, masuk ngana jari di bekas luka ini. Mari kita mau bilang pengana Thomas, berbahagialah ngana, karena ngana dalia, kok ngana percaya. Mari kita mau bilang, yang jauh lebih berbahagia adalah mereka yang sekalipun tidak melihat, namun percaya. Siapa itu? Siapa itu? Yang tidak melihat namun percaya. Torang semua. Amin. Orang tidak lihat Yesus tak bangkit. Mari Yesus bilang, yang jauh lebih berbahagia dari ngana Thomas. Termasuk ini jemaat. Orang tidak lihat. Orang tidak pernah lihat langsung Tuhan pemuka yang bangkit. Orang tidak pernah raba secara fisik di tangan. Mari Yesus bilang mereka akan jauh lebih berbahagia. Karena mereka tidak melihat namun percaya. Nah, itu memang mau ditekankan dengan sangat kuat oleh Injil Yohanes. Tidak melihat, tapi percaya. Jadi percaya di sini maksudnya memang percaya Yesus bangkit. Berbahagialah orang. Sampai sekarang orang masih minta bukti. Mana bukti? Yesus bangkit. Karena itu di awal kita sudah bilang tadi, orang yang percaya kubur Yesus ada isinya, hatinya kosong. Tapi orang percaya kubur Yesus itu kosong, hatinya berisi kasih, sukacita, kelimpahan tentang pengharapan kekal. Dia percaya, ditekankan di sini dia yang percaya. Meskipun di ayat berikut bilang, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ia harus bangkit. Memang sampai itu tulang-laing seolah-olah Yohanes bilang waktu itu semua belum percaya karena memang belum mengerti kitab suci. Karena nanti ada poin di perikop berikut, Tuhan datang untuk membuka pikiran mereka. Barulah mereka mengerti. Jadi ya orang berpikir juga. Orang-orang yang tidak pernah percaya Yesus, memang sampai sejauh ini karena Tuhan belum pernah buka dorang pikiran. Orang bersyukur ketika orang mengerti karena Tuhan telah membukakan pikiran. Tapi itu terjadi di mana? Di dalam persekutuan-persekutuan orang yang selalu mau datang bersekutu. Orang-orang yang selalu mau datang belajar firman Tuhan. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman kepada mereka. Sehingga iman mereka terus bertumbuh. Nah, sampai pada saat ini sekali lagi tuh murid-murid belum percaya, tapi Yohanes sudah dicatat dia menjadi pertama yang percaya sekalipun belum melihat apa-apa. Nah, murid-murid yang lain nanti diceritakan di perikop-perikop. Sesudah itu mereka pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah ini pulang kemana? Apakah mereka punya rumah masing-masing atau pulang ke rumah yang dorang biasa berkumpul akad? Nanti di perikop berikut baru dijelaskan secara panjang lebar. Saya akan singgung secara cepat. Sampai di situ orang belum percaya. Jadi sekali lagi Alkitab memang mau bilang bahwa bukan karena melihat kubur kosong lalu orang percaya. Karena begini, ini kata-kata yang mungkin tidak terlalu bagus. Kalau cuma lihat tuh kubur kosong, kong murid-murid langsung percaya, kong gereja langsung ada di muka bumi ini, termasuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus bangkit dari kubur hanya berdasarkan kesaksian murid-murid bahwa itu kubur kosong. Justru mungkin dunia akan bilang ini orang-orang bodoh. Masa cuma lihat tuh kubur kosong langsung percaya Yesus bangkit? Kan ada banyak kemungkinan kubur kosong. Satu, dorang salah masuk kubur. Atau yang kedua, bukankah di Injil Matius dicatat ada siasat waktu prajurit-prajurit yang jaga kubur Yesus itu digoncang. Ada apa dia nama? Ada gempa bumi. Lalu kubur itu terbuka. Lalu ada malaikat datang. Dorang piggy-backing laporan Pak Iman-Iman. Dorang tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya tuh Yesus bangkit. Sudah tahu apa tuh cerita tuh imam-imam dah backing cerita? Begini.
begini. Nanti orang mau kasih doi Pak Ngoni. Ngoni jangan bilang dia bangkit ya. Kok bilang apa? Bilang Jo. Coba lihat tuh imam-imam ini pecah paruni. Bilang Jo. Tuh murid-murid Yesus datang curi tuh Yesus pemayat waktu ngoni data sono. Jadi bilang Jo pak orang kok data sono, kong dia pe murid-murid datang pancuri. Justru kalau ini perkara diseret di pengadilan, gawat. Karena hakim akan tanya. Jadi waktu dorang datang pancuri, ngoni waktu itu data sono. Iyo, sekarang kita mau tanya. Ngoni tahu dari mana orang datang pancuri padahal waktu itu ngoni data sono. Nah, tuh orang-orang putar balik itu cepat atau lambat, mau tak putar, mau tak balik. Sudah hati-hati coba putar balik. Bayangkan so imam-imam ini, pendeta-pendeta ini. Wah, ini imam-imam putar balik dengan sebelajar jemaat pak putar balik. Nanti zaman akan menghakimi dorang. Kan orang bilang Jo, bahwa tuh dia pe murid-murid datang pancuri dia pe mayat waktu mau di data sono. Masuk akal enggak ini? Nggak masuk akal justru kan? Justru orang mau gugat balik. Mau tahu dari mana sementara mau di data sono? Kau mau putar bagaimana tuh cerita? Enggak waktu itu orang pura-pura data sono. Lebih gawat lagi kan? Tapi justru sudah hati-hati belajar yang begini-begini. Firman Tuhan ini kalau terang, hati-hati. Saudara berdusta, cepat-cepat bertobat. Saudara berdusta, putar-putar lidah, putar-putar balik. Hati-hatilah, cepat atau lambat, mau tak bongkar. Karena Alkitab bilang, dan cerita itu diketahui oleh, tersebar kepada semua orang Yahudi. Sampai hari ini, sampai sekarang. Alkitab bilang sampai Alkitab dicatat. Tapi itu putar balik itu hati-hati. Cepat atau lambat, putar, mutar balik. Dari hati-hati. Jadi, bagaimana? Jadi satu kali lagi kita bilang, Alkitab mau bikin tuh bangunan iman bukan karena kubur kosong. Nah, nanti kata di perikop berikut, apa yang terjadi? Tuh laki-laki dua so pulang, martu murid-murid perempuan tetap tunggu di kubur. Waktu dorang tunggu di kubur, menampakkan dirilah tuh malaikat-malaikat. Bukan cuma itu. Nggak lama dari situ masih ada bicara dengan malaikat. Datang tuh Yesus. Siapa Tuhan sebiar dulu tuh Petrus dan Yohanes pulang baru malaikat muncul. Waktu orang pertama kan Alkitab bilang tuh malaikat sudah datang seguling tuh batu. Tapi waktu orang datang pertama ada di mana tuh malaikat? Siapa orang tidak lihat? Yang tahu, saudara jangan protes. Itu malaikat urusan. Para malaikat kan dia boleh hilang kapan saja dia mau, kapan dia muncul, kepada siapa dia disuruh muncul, kepada. Kenapa mesti ada malaikat? Saudara ingat, waktu Yesus lahir, ini perkara besar. Ini perkara ajaib, ini perkara mujizat. Maka Tuhan suruh, malaikat pergi bicara pada gembala-gembala. Yesus lahir. Ini perkara penting. Mesti berita ini disampaikan oleh makhluk surgawi. Dan waktu Yesus bangkit, sekali ini Tuhan utus lagi. Ini berita penting. Ini mujizat besar. Ini berita dari surga. Waktu Yesus lahir, malaikat diutus Tuhan memberitakan kelahirannya. Waktu Yesus bangkit, Tuhan utus malaikat-malaikat beritakan kebangkitannya. Tapi diberitakan kepada orang yang mana? Yang tetap setia. Nah tuh murid-murid itu tuh laki-laki datang terlambat, pulang cepat. Mari lihat tuh perempuan-perempuan datang lebih dulu, tetap berlama-lama di situ dan mereka terima banyak. Nah ini pelajaran penting. Berapa banyak orang yang datang terlambat, belum kelar tuh ibadah so pulang. Orang kehilangan banyak. Tapi lihat tuh perempuan-perempuan itu. Datang lebih dulu. Tetap tunggu di situ. Lama-lama mau pulang. Tuhan kasih kelimpahan lebih banyak.
Itu laki-laki, saya yang kurang dengar cerita. Ya saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita lihat di kolom, di gereja begitu, di ibadah. Ada orang yang datang lambat. Masih ibadah dia so gelisah. Lama nih pendeta mau khotbah so 1 jam belum kelar, mau amin di mana wona. So panas ini pantai, ini sepatu lepe sempit masih baru so belas tuh kaki. Coba menangis wona tuh adik, tuh bokek lagi belum makan, so obat harian wona tuh bokek. Ini tuh gelisah dia, cepat-cepat pulang. Saudara akan rugi banyak. Tapi lihat tuh perempuan-perempuan ini. Terang wajar penting dari bagian ini. Dorang yang batunggu. Karena oke. Bayang yuk tuh pulang lebih dulu. Margoni kita mau hargai. Datang malaikat bicara. Kenapa kamu menangis? Ku tahu kamu mencari dia. Tapi dia tidak ada di sini. Nah itu tuh kalimat yang dikubur situ orang kita ada usul bikin kuat sana dengan bahasa Tontemboan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nanti sudah lihat di kubur itu ada tulisan mar pakai bahasa Tontemboan. Karena dalam kaitan dengan beberapa waktu nanti ada lomba membaca Alkitab bahasa Tontemboan. Kategori umur nanti mau atur panitia mau atur, tapi di situ ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi kalau cuma atas dasar kubur kosong justru bahaya. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, dorang pe iman bukan atas kubur kosong. Setelah kubur kosong ada berita dari malaikat dan yang ketiga, Yesus sendiri datang kepada murid-murid di kubur itu memperlihatkan dirinya. Jadi murid-murid itu bukan orang bodoh, orang bersyukur. Justru kita bilang, orang bersyukur waktu lihat kubur kosong, orang belum langsung percaya. Orang itu orang-orang pintar, orang-orang yang berpikir. Dan karena itu gereja ini didirikan di atas dasar rasul-rasul yang pintar-pintar juga. Dan ketika orang di kemudian hari berani mati untuk memberitakan Injil, karena bukan cuma atas dasar kubur kosong. Setelah kubur kosong ada berita dari malaikat dan Yesus sendiri datang berkali-kali dan masih tinggal 40 hari. Sama-sama dengan orang, bukan? Sama-sama untuk meyakinkan orang tentang Yesus yang bangkit. Jadi betul-betul akurat. Sesudah mendapatkan informasi yang akurat, barulah mereka pergi ke seluruh dunia untuk berani mati bagi Injil Kristus. Kebangkitannya menggerakkan murid-muridnya untuk berani mempertaruhkan nyawa, memberitakan Injil Kristus. Dan karena itu kita bilang bagus sekali itu Alkitab mengkonstruksi. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena rasul-rasul pertama, saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya mendapat satu bukti. Mereka mendapat banyak bukti. Bahkan Yesus sendiri datang. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada mereka. Dan karena itu orang percaya bahwa gereja ini didirikan di atas pribadi yang bangkit dari kubur. Karena ini gereja kokoh. Gereja ini gereja milik Kristus. Pemimpin-pemimpin mungkin salah. Pemimpin-pemimpin mungkin datang dan akan pergi. Pemimpin-pemimpin gereja bisa keliru. Pemimpin-pemimpin gereja bisa jatuh dan bangun. Bisa bangun dan jatuh. Pemimpin-pemimpin gereja mungkin bisa hilaf. Karena itu, kecintaan kita terhadap gereja adalah kecintaan karena Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Cintailah gereja ini. Jangan pernah meninggalkan gereja ini apapun yang terjadi. Cintailah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Cintailah Alkitab. Dan cintailah gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.